Media sosial itu unik ya. Media sosial itu unik, yaitu memungkinkan pemantauan yang sedang berlangsung terhadap pesan dan bagaimana pesan disebarkan. Nah, jadi kita bisa memantau sebetulnya bagaimana sih keefektifan pesan kita ini. Nah, saya sering menggunakan di bidang usaha yang saya jalani. Misalkan ketika saya mempromosikan suatu produk atau mempromosikan suatu layanan, nah kita bisa menyesuaikan mau sejauh mana kita melakukan promosi. Misalkan kalau saya di Kota Bandung, mau satu Kota Bandung atau mau satu kecamatan atau mau satu kelurahan. Kemudian nanti apakah itu buat perempuan saja yang usianya antara 20 sampai 40, kemudian untuk usia 40 sampai 60. Nah, itu disesuaikan dengan tujuan kita. Nah, inilah salah satu keunikan dan kita bisa memantau ada berapa yang suka, like terhadap apa yang kita share. Kemudian ada berapa persen juga yang tertarik terhadap promosi yang kita berikan. Nah, itu bisa dipantau per harinya gitu kan. Nah, tinggal kita bagaimana membuat promosi itu menarik buat target kita. Dan uniknya media sosial, pertama, menawarkan modalitas pengiriman berbiaya rendah. Kalaupun kita harus mengeluarkan biaya, nah itu biayanya lebih rendah dibandingkan dengan ketika kita melakukan promosi dengan offline ya, dengan secara langsung. Silakan dengan misalkan kalau kita mau mempromosikan produk, mau mempromosikan layanan, dengan 100.000 saja kita bisa mempromosikan dengan jangkauan yang cukup luas. Kemudian membuka jendela ke kehidupan target audiens. Ya, audiens juga bisa lebih mudah ya, lebih luas melihat konten atau informasi yang kita berikan. Nah, kalau tidak puas dengan konten yang kita berikan, mereka bisa mengakses di media sosial yang lainnya juga gitu. Kemudian memperluas arah komunikasi. Nah, ini jelas sering disampaikan bahwa dengan media sosial ini kita bisa memperluas arah komunikasi kita. Ya, kita bisa menjangkau lebih banyak, kemudian bisa berinteraksi lebih baik lagi. Media-media sosial sudah bisa menayangkan secara langsung gitu kan ketika kita menyampaikan informasi. Ya, jadi bisa secara langsung atau kita membuat dulu baru kan di-upload di media sosial tersebut. Nah, ini membantu arah komunikasi menjadi lebih luas dan bisa menjangkau lebih banyak sasaran atau audiens atau target kita. Nah, inilah salah satu keunikan dari media sosial. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan manfaatkan sebaik mungkin media sosial ini. Teman-teman, saya rasa harusnya punya ya minimal YouTube, IG, dan FB ya, Facebook. Nah, itu harus punya. Nah, kalau belum punya harus punya ya. Silahkan buat dulu, nanti kita di akhir misalkan di ujian salah satunya memposting tentang informasi kesehatan di media sosial.